Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Halo guys, selamat malam semua. Udah lama menunggu ya. Yang bisa jadi apa? Host. Jadi host, coba dulu angkat mic-nya. Open mic-nya dulu sebelum kita mulai. Kalau host itu fungsinya pembuka acara dan penutup acara. Moderator ya yang mengiringi acara. Saya tentukan aja orangnya ya. Oke. Nah, udah saya tunjuk itu ada yang host, yang moderator mana Gusman? Gusman datang nih, udah hadir nggak belum? Moderator siapa di sini ya? Gusman tadi ya? Iya Pak. Mana dia Gusman ya? Oke, saya lempar ke Anda ya. Tadi kan sudah saya kirim ke grup kan, apa itu fungsi daripada moderator kan? Sudah Pak, sudah dikirim. Jadi saya harap Rutmanda sudah paham lah ya. Oke, baik. Selamat malam buat kita semua. Malam Pak. Jadi ini sudah, iya ini udah jam setengah 9. Oke, jadi masing-masing lihat dulu petunjuk yang ada di layar. Nampak semua ini ya? Oke, baik. Nah, jadi oke, baik. Saya baca aja. Nah, jadi yang pertama itu nanti saat belajar kita mulai, seluruh peserta wajib menonaktifkan apanya ya? Mic-nya. Terus pada saat saya menyampaikan materi, jangan ada di antara kita yang mengklik sharing konten sehingga nanti menghalangi ya, menghalangi tampilan materi yang saya sampaikan. Terus kalaupun ada yang mau bertanya, silakan ajukan pertanyaannya pada kolom komentar, atau bisa juga langsung pertanyaan itu kalian ajukan ya, dengan cara mengaktifkan mic. Itu nanti sisi pertanyaan akan saya berikan setelah apa ya, setelah materi saya berikan ya. Terus habis itu kita masuk kuis. Nah, kuisnya ini kita menggunakan Socrative Student. Kode roomnya itu adalah Rambe 7516. Rambe 7516 ya. Jadi sama seperti kode yang semalam kita lakukan pada saat uji coba ya. Oke ya guys, kita bisa mulai ya. Ya, jadi materi yang akan kita bahas untuk pertemuan kita hari ini, kita akan baru membahas tentang kelarutan dan KSP ya. Jadi materi ini sangat penting buat kamu nantinya pada saat kamu duduk di kelas 12, karena ini nanti akan kamu jumpai pada saat kamu akan mengikuti seleksi masuk SBMPTN. Jadi saya harap adik-adik semua bisa mengikuti ya kegiatan belajar daring ini.
Oke, baik. Sebelumnya saya mau memastikan dulu, apakah semua bisa mendengar suara saya dengan jelas? Silakan diaktifkan dulu semua mic-nya. Saya ingin memastikan dulu apakah suara saya bisa dengan jelas. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kembali dinonaktifkan mic-nya ya. Kembali dinonaktifkan mic-nya. Terima kasih. Ya, jadi kelarutan dan KSP. Nah, jadi yang pertama kita perhatikan dulu ini gambar yang ada di sini ya. Nih. Oke, adik-adik bisa lihat ini. Ini ada gambar garam yang akan dicampurkan dengan air. Sudah? Nah, jadi menurut kalian ketika garam dalam jumlah kecil itu dicampurkan dengan air, maka apa yang akan terjadi pada garam tersebut? Silakan diaktifkan mic-nya. Saya menunggu respon dari kalian. Apa yang akan terjadi pada garam ketika dia dicampurkan dengan air? Satu orang aja, siapa yang mau menjawab, silakan aktifkan mic-nya. Garam akan terlarut, Pak. Oke, bagus sekali. Jadi silakan dinonaktifkan kembali ya. Nah, jadi pada kondisi tersebut garam yang jumlahnya kecil akan larut di dalam air. Nah, jadi pada saat garam itu larut di dalam air, terjadi reaksi ionisasi. Di mana reaksi ionisasi yang dihasilkan ini bisa kalian lihat di ini ya, di layar ini ya. Kita misalkan garamnya itu adalah MaXB padat ya. Itu nanti akan terurai menjadi ion Mb+ dan ion Xa-. Nah, itu dia yang terjadi. Nah, selanjutnya ada sekalian, apabila ke dalam campuran ini tadi kan sudah kita masukkan garam dalam jumlah kecil ya. Nah, ini rencananya kita mau tambahin lagi. Kita tambahin lagi ya kristal garam ke dalam larutan tersebut. Menurut kalian apa yang akan terjadi pada campuran tersebut? Silakan adik sekalian yang bisa menjawab pertanyaan saya tadi. Apa yang akan terjadi jika di dalam larutan garam yang kita peroleh tadi kita tambah lagi garam dalam jumlah tertentu ataupun bisa berlebihan? Apa yang terjadi? Garamnya ditambah-tambahin lagi gitu. Tadinya kan sekian sendok larut ya kan. Nah, ini kita tambahin lagi garam sedikit demi sedikit. Apa yang terjadi? Oke, yang lain ada? Apa yang akan terjadi kalau di dalam campuran itu kita tambahin lagi garam ya? Apa yang akan terjadi adik sekalian? Oke, baik. Dinonaktifkan mic-nya ya. Saya akan coba jelaskan. Iya, jadi kalau kita amati tadi dari keadaan awal, ketika garam ini dalam jumlah kecil kita campurkan ke dalam air, itu kan nanti garamnya larut ya, larut di dalam air. Akan tetapi suatu ketika garam yang sudah larut dalam air ini tadi kita tambahi lagi garam sedikit demi sedikit, kita akan bisa melihat, kita akan bisa bayangkan bahwasanya jumlah kristal garam akan menjadi lebih banyak dia daripada jumlah pelarutnya. Dan pada permukaan bawah daripada larutan garam ini kita akan bisa lihat ada sebagian daripada kristal garam itu yang tidak larut atau dapat kita katakan mengendap. Sehingga dengan demikian pada peristiwa tersebut terjadi reaksi kesetimbangan. Ini tadi pada keadaan awal ya, yang reaksi maju ini Anda bisa lihat, bisa nampak kursor saya nih. Halo, kalian bisa nampak kursor saya berjalan di layar? Oke, baik. Nah, dinonaktifkan kembali ya. Nah, jadi ini kan pada reaksi maju, ini pada keadaan kondisi garamnya itu masih bisa larut. Tapi karena kita tambahi terus kristal garam
pada air, itu akan mengakibatkan apa? Jumlah daripada kristal garam di dalam air itu akan menjadi lebih banyak. Maka dia akan terjadi apa? Terjadilah pengendapan. Nah, dengan demikian pada peristiwa tersebut akan dihasilkan suatu reaksi kesetimbangan ya, reaksi kesetimbangan, di mana pada reaksi balik dia akan bergeser ke kiri ya, bergeser ke kiri karena ada penambahan kristal garam di campuran air tersebut. Oke, jadi berdasarkan ilustrasi tersebut, menurut kalian apakah kelarutan itu? Berdasarkan ilustrasi tersebut, menurut kalian apakah kelarutan itu? Oke, jadi kalau kita analisis dari peristiwa tadi, maka dapat kita katakan kelarutan di sini bisa kita simpulkan dengan S yang diambil dari istilah Inggris solubility. Itu adalah menyatakan jumlah maksimal garam yang dapat larut di dalam sejumlah volume larutan, di mana besarnya kelarutan garam di dalam air itu bisa kita tentukan dengan cara membandingkan besarnya jumlah mol garam dibagi dengan volume. Jadi kalau kita lihat dari persamaan tersebut ya, kalau kita lihat dari persamaan tersebut dalam menentukan kelarutan, sebenarnya kelarutan ini identik dengan konsentrasi ya, identik dengan konsentrasi ya. Oke. Nah, jadi adik sekalian, dilihat dari banyaknya garam yang kita campurkan ke dalam air tadi, maka kelarutan bisa kita bedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah kelarutan tidak jenuh, di mana pada kondisi tersebut ya, keadaannya di mana dalam campuran tersebut dia belum mengendap. Artinya di sini pada kondisi ini kristal garamnya masih sedikit yang dicampurkan ke dalam air, sehingga garamnya itu larut sempurna di dalam air tersebut. Jadi pada kondisi ini dia kelarutannya tidak jenuh. Nah, kemudian yang kedua yaitu kelarutan tepat jenuh. Ini adalah merupakan keadaan maksimal suatu zat tepat akan mengendap. Jadi pada keadaan ini ada sekalian, konsentrasi daripada garam sama dengan konsentrasi daripada larutannya ya. Jadi dia pada kondisi tepat jenuh ya, belum larut. Tapi kalau dia ditambahi lagi sedikit garam, tentu dia tidak lagi tepat jenuh kondisinya, dia akan mengalami pengendapan. Nah, yang ketiga itu adalah lewat jenuh. Pada kondisi ini keadaan di mana garamnya mengendap. Ini terjadi apabila ke dalam air itu kita masukkan kristal garam yang berlebihan. Jadi dia akan terjadi pengendapan. Sudah? Nah, jadi kalau kita lihat kembali yang tadi ya adik sekalian, apabila ke dalam kristal garam itu kita masukkan ke dalam air dengan jumlah kapasitas yang lebih besar, maka akan terjadi pergeseran kesetimbangan. Dari pergeseran kesetimbangan itu kita akan memperoleh suatu nilai tetapan kesetimbangan yang dihasilkan pada suatu larutan yang tepat jenuh ya. Itu dia. Jadi jika garam dalam keadaan tepat jenuh tersebut ditambahi lagi garam, maka sebagian garam itu akan mengendap sehingga dia menghasilkan suatu kesetimbangan kimia. Jadi ini dia, kita tuliskan kembali yang tadi ya. Kita anggap garamnya itu adalah MaXB padat berlebihan. Itu nanti kita larutkan dalam air, akan terjadi reaksi kesetimbangan. Nah, jadi dari reaksi kesetimbangan ini kita akan bisa memperoleh satu persamaan, di mana ingat ya, ini materi kesetimbangan kimia ya, bahwasanya nilai tetapan kesetimbangan yang dihasilkan pada suatu zat itu bergantung dari perbandingan konsentrasi produk terhadap reaktan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisien. Hanya saja di dalam prinsip kesetimbangan yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan itu adalah fase zat yang larutan atau aqueous dan fase zat yang berwujud gas. Sehingga dengan demikian, karena di dalam reaksi kesetimbangan garam ini ya, itu kita lihat garamnya dalam keadaan padat, maka fase zat yang berwujud padat ini itu diabaikan ya, diabaikan.
Sehingga persamaan tetapan kesetimbangan untuk garam yang larut di dalam air itu dapat kita tulis menjadi K sama dengan konsentrasi M B plus pangkat A dikali dengan konsentrasi ion X amin dipangkatkan dengan koefisien B. Nah, selanjutnya adik sekalian, persamaan kesetimbangan yang kita peroleh dari kristal garam ini, itulah yang kita sebut namanya KSP. Jadi dapat kita katakan dari contoh sederhana ini dapat kita simpulkan bahwasanya sebenarnya KSP itu sebenarnya adalah merupakan hasil perkalian daripada konsentrasi ion-ion yang dihasilkan oleh si garam itu sendiri, ya. Oke. Nah, jadi selanjutnya sekalian kita akan lihat bagaimana sih hubungan KSP itu dengan kelarutan, ya. Dimana besarnya nilai KSP satu larutan garam itu sebenarnya bergantung terhadap dari kelarutan ion-ion garam dalam air itu sendiri. Nah, sekali lagi saya tegaskan, besarnya nilai KSP satu larutan garam bergantung terhadap kelarutan ion-ion garam di dalam air. Oke. Jadi kita ambil contohnya. Ini yang pertama ya. Diketahui kelarutan garam MgCl2 adalah S, ya. Diketahui kelarutan garam MgCl2 adalah S. Tentukan nilai KSP garam tersebut. Nah, tentukan nilai KSP garam tersebut. Oke, baik. Jadi sesuai dengan petunjuk yang ada di sini, ya, bahwasanya besarnya nilai KSP itu adalah merupakan dari kelarutan ion-ion garam dalam airnya. Maka langkah pertamanya ada di sekalian, kita tuliskan dulu reaksi ionisasi dari garam MgCl2 itu. Dia itu menjadi Mg2+ ditambah dengan 2 Cl-, ya, Mg2+ ditambah dengan 2 Cl-. Jadi di sini dikatakan di dalam soal bahwasanya kelarutan garam MgCl2 itu adalah S. Udah. Jadi di sini kita buat S. Maka kelarutan ion Mg2+ dan ion Cl-nya ini berapa? Nah, untuk menentukan berapa besar kelarutan ion-ion yang dihasilkan dari si garam, itu bisa kita tentukan dari stoichiometri. Ingat konsep stoichiometri reaksi, koefisien itu ekuivalen dengan jumlah zat. Ya, koefisien itu ekuivalen dengan jumlah zat. Artinya, berapa banyak pun nanti jumlah zat yang ada pada reaksi ini, itu nilainya akan sebanding dengan koefisiennya. Nah, dengan demikian, adik sekalian, jika kelarutan MgCl2 di sini tadi dinyatakan dengan S, maka kelarutan ion Mg2+ adalah sebesar S, karena perbandingan koefisien Mg2+ terhadap MgCl2 itu adalah 1:1. Maka dengan demikian, besarnya kelarutan Mg2+ itu sebanding dengan kelarutan MgCl2, yaitu sebesar S. Bagaimana kelarutan ion Cl-? Nah, oleh karena di sini koefisien ion Cl2, ya, ion Cl- itu adalah 2, maka dengan demikian perbandingan koefisien ion Cl- terhadap MgCl2 nya adalah 2:1. Jadi apabila kelarutan MgCl2 di sini adalah S, maka kelarutan ion Cl- adalah sebanyak 2S. Sudah? Nah, jadi setelah kita peroleh nih kelarutan ion-ion yang dihasilkan dari garam, barulah kita hitung berapa nilai KSP-nya, ya, berapa besaran KSP-nya. Kita masukkan kembali persamaannya. Tadi saya sudah jelaskan bahwasanya nilai KSP itu diperoleh dari hasil perkalian dari kelarutan ion-ion yang dihasilkan oleh si garam. Jadi di sini garamnya MgCl2, ion-ionnya adalah Mg2+ dan Cl-. Maka dapat kita tulis menjadi KSP sama dengan konsentrasi Mg2+ dikali dengan konsentrasi ion Cl- pangkat 2, ya. 2 ini adalah koefisiennya, ya. Nah, kita masukkan berapa tadi kelarutan Mg2+-nya? Ya, di dalam reaksi ini sudah kita buat bahwasanya kelarutan ion Mg2+ adalah S. Kemudian Cl-nya berapa? Itu adalah sebanyak 2S. Maka dengan demikian dapat kita tulis menjadi S dikali dia dengan 2S pangkat 2. Hasilnya ini adalah 4S pangkat 3. Maka dengan demikian KSP daripada MgCl2 adalah sebanyak 4S pangkat 3. Oke, saya rasa jelas, ya. Kita lanjut contoh yang kedua. Diketahui KSP AgCl adalah 4 kali 10 pangkat -8.
Tentukan berapa sih kelarutan garam tersebut. Nah, berapa sih kelarutan garam tersebut? Ingat, kelarutan itu kan dinyatakan dengan S ya, solubility. Jadi langkah awalnya kita tulis dulu ya reaksi ionisasi daripada AgCl ya. Kita tulis dulu reaksi ionisasi daripada AgCl. Jadi reaksi ionisasi AgCl dapat kita tulis menjadi ya ion Ag+ ditambah dengan ion celmin. Dah, kita anggap kelarutan AgCl adalah S. Maka kelarutan ion-ion yang dihasilkan dari AgCl itu adalah masing-masing S. Kenapa? Kenapa dia sama dengan kelarutan AgCl? Karena di sini kita bisa lihat semua zat di dalam reaksi ini adalah 1 banding 1 ya, sama koefisiennya 1 banding 1 banding 1. Sehingga dengan demikian besarnya kelarutan seluruh zat yang ada di dalam reaksi ini adalah sebesar S. Sudah? Selanjutnya kita masukkan persamaan KSP daripada AgCl, di mana KSP itu adalah merupakan apa tadi? Yaitu merupakan hasil perkalian daripada ion-ion yang dihasilkan oleh suatu larutan elektrolit. Nah, sehingga dapat kita tulis menjadi KSP sama dengan konsentrasi ion Ag+ dikali dia dengan konsentrasi ion celmin. Dan KSP-nya berapa diketahui? 4 kali 10 pangkat negatif 8 ya. Oke. Sama dengan kelarutan ion Ag+ berapa? Di sini dinyatakan dengan S ya. Ion celminnya berapa? Itu dinyatakan dengan S juga. Sehingga ditulis S kali S. Maka dia menjadi 4 kali 10 pangkat negatif 8 sama dengan S pangkat 2. Sehingga diperolehlah S-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, karena sudah kita peroleh kelarutan S-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 4, sehingga dapat kita simpulkan kelarutan garam AgCl adalah sebesar 2 kali 10 pangkat negatif 4. Ini ada satuannya sebenarnya, ini saya tadi lupa membuatnya ya. Satuannya ini adalah molar ya, molar atau mol per liter. Kira-kira seperti itu ya sekalian ya, cara untuk menentukan berapa kelarutan garam jika KSP-nya diketahui. Jadi kita tuliskan dulu reaksi ionisasinya, baru kita nyatakan garam yang akan diionisasikan itu adalah sebesar S. Setelah itu kita buat persamaan KSP-nya, maka nanti kita akan peroleh berapa sih kelarutan daripada garam itu sendiri. Oke ya, baik. Nah, selanjutnya setelah kita sudah ketahui tadi apa itu kelarutan dan bagaimana cara menentukan nilai KSP dari ion-ion yang dihasilkan oleh garam. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana sih meramalkan sifat kelarutan jika larutan itu diperoleh dari suatu campuran ya. Jika larutan itu diperoleh suatu campuran ya. Oke. Nah, di sini akan dijelaskan secara singkat. Jika suatu larutan elektrolit ya, baik asam, basa ataupun garam, diperoleh dari reaksi dua larutan, kita akan dapat meramalkan apakah larutan yang diperoleh itu tidak jenuh, tepat jenuh, atau lewat jenuh. Nah, itu dia ya. Saya ulang kembali, jika suatu larutan elektrolit diperoleh dari reaksi dua larutan, kita akan bisa menentukan bagaimanakah sifat larutan yang diperoleh dari reaksi dua larutan tersebut. Apakah dia akan membentuk larutan yang tidak jenuh, tepat jenuh, atau lewat jenuh ya. Caranya adalah ini nanti kita tentukan dulu sebenarnya nilai KSP larutan elektrolit yang diperoleh dari reaksi dua larutan tadi. Setelah itu kita bandingkan bagaimana sih besaran KSP terhadap KSP-nya ya. Nah, apabila nanti ada sekalian nilai KSP yang kita peroleh lebih kecil daripada KSP-nya, maka itu dapat kita simpulkan kelarutannya tidak jenuh. Artinya dia larut sempurna ya, tidak mengendap. Kemudian apabila nilai KSP-nya sama dengan KSP, itu artinya kelarutannya itu tepat jenuh ya, kelarutannya itu tepat jenuh. Jadi di sini posisinya belum mengendap ya, belum mengendap deh ya, karena konsentrasi daripada garamnya itu lebih sama dengan kelarutannya ya. Oke, kemudian yang ketiga, jika KSP-nya lebih besar daripada KSP, maka pada kondisi ini kelarutannya lewat jenuh. Artinya pada keadaan ini terjadi pengendapan ya. Ya, hal itu terjadi karena jumlah garam yang dihasilkan itu lebih banyak daripada jumlah garam yang terdapat pada KSP-nya. Kira-kira seperti itu.
Ya, contohnya seperti ini supaya adik-adik bisa lebih jelas dan lebih paham ya. Misalnya nih, untuk menghasilkan BaSO4 ya, untuk menghasilkan BaSO4 katanya ada sebanyak 80 ml larutan Na2SO4 0,2 molar ditambahkan ke dalam 20 ml larutan BaCl2 0,1 molar. Sudah? Nah, dari hasil campuran ini kira-kira bagaimanakah BaSO4 yang dihasilkan? Apakah dia mengendap atau tidak? Nah, di sini diketahui nilai KSP BaSO4 standarnya ya di dalam air itu adalah sebesar 1,08 kali 10 pangkat min 10. Oke. Jadi gimana cara kita untuk menyelesaikannya nih? Ini sebenarnya sangat gampang. Ingat konsep bahwasanya KSP ataupun KSP itu adalah sama ya, dia diperoleh dari hasil perkalian ion-ion yang dihasilkan oleh si garam. Jadi adik sekalian, langkah pertama ini nanti garam-garam yang akan dicampurkan ini Na2SO4 dengan BaCl2 agar dihasilkan BaSO4 itu kita tentukan dulu jumlah molnya ya, jumlah milimolnya. Oke, kita lihat di sini ya. Yang pertama Na2SO4 dulu, kita tentukan berapa milimolnya ya, milimol daripada SO4 nya ya. Oke, jadi Na2SO4 terurai menjadi ion Na+ ditambah dengan SO4 2-. Sudah? Nah, jadi kan Na2SO4 nya kan diketahui 16 milimol ya. Adik-adik bisa tahu dari mana datangnya 16 milimol. Ingat ya, stoichiometri bahwasanya jika volume dan konsentrasi diketahui kan bisa kita tentukan milimolnya dengan cara mengalihkan volumenya dengan konsentrasinya ya. Oke, didapat 16 milimol. Sudah? Nah, ion Na+ nya berapa? 32 milimol. Kemudian SO4 2- nya berapa? Itu 16 milimol. Ini sebanding ya, sebanding dia dengan garamnya ya, karena koefisiennya sama 1:1. Sudah? Nah, kemudian dari perhitungan ini ya, kan kita bisa lihat ada salah satu ion yang dikandung di dalam BaSO4 ya. Di dalam Na2SO4 ini ada salah satu ion yang dikandung oleh BaSO4, yaitu ion SO4 2-. Di dalam Na2SO4 berapa? Ada 16 milimol. Berapa konsentrasinya? Yaitu 16 dibagi 100 sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 1,6 kali 10 pangkat 2 - 2 ya. Nah, 100 ini dari mana? 100 ini adalah merupakan total volume yang diperoleh dari campuran antara Na2SO4 dengan BaCl2. 80 tambah 20 itu adalah 100 ya, 100. Dan maka diperolehlah konsentrasi ion SO4 2- nya adalah 1,6 kali 10 pangkat 2-. Selanjutnya, zat yang kedua adalah BaCl2. Nah, di sini yang menjadi patokan kita adalah ion yang salah satu ion yang dikandung di dalam BaSO4. Di dalam BaCl2 ini siapa ya ion yang dikandung oleh BaSO4? Yaitu ion Ba2+. Berarti di sini kita harus tentukan dulu berapa sih ion Ba2+ yang ada di dalam BaCl2. Sudah? Jadi diketahui BaCl2-nya ada 2 milimol ya. Ini 20 dikali 0,1 sama dengan 2 ya. Maka konsentrasi ion Ba2+ adalah 2 milimol ya. Dan ion Cl-nya adalah sebanyak 4 milimol. Sudah? Nah, jadi dengan demikian konsentrasi ion Ba2+-nya adalah sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Dari mana datangnya? Itu 2 jumlah mol daripada Ba2+ dibagi dia dengan volume campuran yang diperoleh antara Na2SO4 dengan BaCl2. Itu totalnya ada 100, maka diperolehlah konsentrasi ion Ba2+-nya 2 kali 10 pangkat min 2. Oke? Nah, jadi karena sudah kita peroleh nih konsentrasi ion Ba2+ dan ion SO4 2- pada masing-masing zat yang direaksikan tadi, di mana ion Ba2+ dan ion SO4 2- ini adalah merupakan apa? Ion-ion yang terdapat di dalam BaSO4. Nah, dari konsentrasi yang kita peroleh ini kita tentukan berapa nilai KSP-nya. KSP-nya itu sama dengan konsentrasi ion Ba2+ dikali dengan konsentrasi ion SO4 2-. Oke, baik. Nah, jadi ini dia KSP yang kita peroleh kan 3,2 kali 10 pangkat min 4 ya. Jadi karena nilai KSP-nya lebih besar dari KSP-nya, kan KSP-nya ini ya 1,08 kali 10 pangkat min 10. Nah, itu artinya larutan BaSO4 yang dihasilkan dari campuran Na2SO4 dengan BaCl2 itu bagaimana? Dia akan mengendap ya, karena nilainya lebih
lebih besar daripada nilai KSP-nya. Oke, bagaimana adik sekalian? Saya rasa bisa dipahami ya. Ya, jadi demikianlah penjelasan singkat saya tentang materi kita hari ini. Ini sengaja saya ringkas karena mengingat waktu kita pun sangat banyak ya. Oke, baik. Selanjutnya adik sekalian, saya berikan kesempatan buat kalian semua. Siapa kira-kira di sini yang mau bertanya ya? Yang mau bertanya, silakan diaktifkan mic-nya. Atau bisa juga pertanyaannya itu diajukan di kolom chat yang sudah ada di dalam Webex Meet ini. Absensi ini akan segera saya kirim ya di kolom chat. Masing-masing silakan isi ya absensi kehadiran kita. Aku tahu. Udah. Gampang option. Hah? Apa aku bilang? Oke, baik adik sekalian, ini saya lihat sudah ada yang mengajukan pertanyaan di kolom chat ya. Kita lihat satu-satu dulu nih. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Lastiur Bonita ya. Ada pertanyaan Lastiur Bonita. Lastiur Bonita menanyakan Oke, ini kayaknya bisa saya satukan dengan pertanyaan Nadia. Ini sama pertanyaan saya lihat. Kalau tadi Lastiur menanyakan, tadi kata Bapak KSP itu adalah hasil kali perkalian dari ion-ion atau dari garam itu sendiri. Tadi saya kurang mengerti tentang KSP, Pak. Oke, baik. Ya, saya akan coba jawab ya. Nah, sedikit perlu kita ketahui ya sekalian, apa sih beda KSP dengan KSP ya? Kalau KSP itu adalah merupakan nilai konstanta keseimbangan hasil kelarutan ion-ion garam di dalam air ya, di dalam air. Itu KSP namanya. Sementara kalau QSP itu adalah merupakan nilai konstanta keseimbangan yang diperoleh garam tapi bukan dari air, tapi dia diperoleh dari campuran dua buah zat, di mana dua buah zat yang dicampurkan itu masing-masing mengandung ion-ion yang terdapat di dalam garam tersebut. Jadi kesimpulannya begini ya, sesuai dengan pertanyaan yang diajukan teman kamu tadi, apa sih beda KSP dengan KSP ya? Kalau KSP itu adalah merupakan data keseimbangan kelarutan elektrolit di dalam air ya. Saya ulang kembali, KSP itu adalah merupakan konstanta hasil kali kelarutan elektrolit di dalam air. Sementara KSP itu adalah merupakan nilai kesetimbangan larutan elektrolit yang diperoleh dari campuran dua buah zat, yang mana di dalam campuran dua buah zat ini satu sama lain itu masing-masing mengandung ion-ion yang terdapat di dalam larutan elektrolit yang dimaksud. Jadi di dalam menentukan apakah hasil campuran dua larutan yang mengandung ion di dalam suatu larutan elektrolit ini mengendap atau tidak dia, itu caranya adalah masing-masing ion yang dikandung oleh larutan elektrolit tersebut kita tentukan dulu pada setiap zat yang ada di reaksinya itu tadi. Setelah itu kita masukkan besaran konsentrasi ion-ion yang ada di dalam larutan tersebut
Nah, setelah kita dapat, baru kita bandingkan nilai QSP yang kita peroleh dari perkalian ion-ion yang dihasilkan dari reaksi antara dua buah zat tadi dengan KSP-nya. Apabila nilai QSP-nya lebih kecil daripada KSP, KSP itu adalah merupakan nilai konstanta standar ya di dalam airnya ya, kelarutan ion-ion itu di dalam airnya. Jadi kalau nilainya lebih kecil QSP-nya daripada KSP, itu artinya hasil campuran yang diperoleh itu dia tidak mengendap ya, artinya garam yang dihasilkannya larut. Sementara kalau nilai QSP yang kita peroleh sama dengan nilai KSP-nya, itu artinya garam yang dihasilkan tepat jenuh, karena nilai QSP-nya sama dengan KSP. Akan tetapi kalau nilai QSP-nya lebih besar daripada KSP-nya, itu artinya garam yang dihasilkan itu lewat jenuh, atau dalam bahasa sehari-hari kita sering mengatakan dia dalam keadaan mengendap. Ya, seperti itu kira-kira penjelasannya. Oke, bagaimana ini? Siapa tadi yang menanyakan? Oh, si Nadia ya. Bagaimana ini kira-kira? Ya, Boni tanya. Mana lagi? Tapi saya lihat di sini kamu yang nanya nih. Enggak, bukan itu. Sebelumnya, yang di awalnya tadi ada tuh. Bentar, saya... Kita, Pak. Oh ya, betul ya. Oh ya, si Bonita ya. Oh ya, setelah itu baru ada kuis nggak gitu ya? Oh, ini udah nggak sabar semua ini ya, pengen kuis ya? Ya, gampang itu. Oke, murah-murahnya soalnya. Oke, baik. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan ini kira-kira? Absensi gimana semua? Tapi bisa lihat semua kan link link absensinya di kolom chat? Bisa, Pak. Oke, silakan diisi ya. Pak, saya boleh bertanya, Pak? Ini dengan siapa ini? Dengan siapa ini yang bertanya nih? Ini, Pak. Oh, Penny. Nah, kenapa itu Pen? Saya tidak bisa download aplikasi. Oh, jadi ini bareng gitu ya? Bareng lah dengan dia gitu ya, satu HP ya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Baru 27 orang yang mengisi absensi secara di sini yang ada di sini berapa ini ya? Ada 36 orang. Berarti ada 9 lagi nih. Saya tunggu 15 menit lagi, habis itu kita kuis. Wah, ini ada yang jawab dari SMA Swasta Nebara ya? Siapa ini? SMA Negeri 2 Pangkatan pun ada juga ya? Siapa ya? Ada yang dari SMK 1 lagi nih, saya lihat. Saya tunggu 15 menit lagi, habis itu kita kuis. Kuisnya dari Sokratif, Pak. Iya deh, iya. Tapi jangan dulu dimasukkan roomnya ya, karena belum saya bagi soalnya. Sia-sia, nggak akan bisa kamu masuk. Tunggu aba-aba dari saya baru bisa dikerjakan. Kalau nggak percaya silakan aja dicoba. Berarti kayak sekarang, Pak. Iya, nanti muter-muter terus itu nanti sama aja, nggak akan apa.
Makanya saya kasih waktu 15 menit lagi. Kalau sudah, baru saya berikan aba-aba ya untuk mengerjakan kuis.